Pakai Mercedes-Benz Maybach S560 selama pelaksanaan konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Corporation atau KTT APEC 2024 di Lima, Peru pada Kamis 14 November besok. Prabowo akan berada di Peru selama KTT APEC 2024 selama 2 hari hingga 16 November mendatang. Otoritas pemerintah setempat dan KBRI di Peri juga sudah menyiapkan sambutan untuk Prabowo hingga akhirnya Presiden tiba di Bandara Internasional Peru pada Rabu malam waktu setempat. Salah satu di antaranya yang dipersiapkan adalah kendaraan yang ditumpangi oleh Prabowo dan juga para menteri Kabinet Merah Putih. Kendaraan tersebut disiapkan di depan pintu lobi terminal kedatangan VVIP Bandara Internasional George Chavez. Terpantau, ex-Danjen Kopassus tersebut menumpangi Mercedes-Benz Maybach S560 selama pelaksanaan KTT APEC 2024. Mobil yang ditumpangi tersebut berwarna hitam, kemudian plat tulisan Indonesia. Setibanya awak media di lokasi, kepolisian dari Peru melakukan sterilisasi terhadap mobil tersebut. Mereka memeriksa apakah ada material berbahaya di dalam mobil. Diketahui KTT APEC di Peru digelar pada 10 hingga 16 November 2024. Saat ini APEC memiliki 21 negara anggota, termasuk Indonesia. APEC sendiri merupakan forum yang didirikan di Canberra pada November 1989 untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Tujuan APEC adalah untuk mencapai perdagangan dan investasi bebas serta terbuka di Asia Pasifik. Bagian bisa kali gantian ya. ini namanya Mercedes. Itu ada yang berani nggak lihat itunya jenisnya? Berani, ayo aku pura-pura maju.
Iya, tadi cerita ada orang pemula sampai Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dikawal helikopter dari Bandara Internasional Jorge Chávez Peru menuju hotel tempatnya menginap di kawasan pusat bisnis Royal San Isidro 5, Peru pada malam waktu setempat. Setibanya di Peru, Prabowo langsung menumpangi Mercedes-Benz Maybach S560 selama KTT APEC 2024. Mobil yang ditumpangi tersebut berwarna hitam dengan plat nomor Indonesia. Menariknya, rombongan Prabowo mendapatkan pengawalan ketat dari pemerintah Peru, mulai dari disambut dengan penyambutan militer dan juga disambut oleh Menteri Agraria Peru. Menariknya, rombongan Prabowo juga mendapat pengawalan ketat dari pemerintah setempat. Ex-Danjen Kopassus itu mendapat pengawalan mobil dan motor pengawalan saat menuju hotelnya. Bahkan pemerintah Peru juga memberikan pengawalan 1 unit helikopter untuk rombongan Prabowo. Helikopter itu dari unit militer Peru mengawal Prabowo hingga sampai di hotel. Setibanya di hotel, Prabowo langsung disambut belasan diaspora Indonesia yang tinggal di Peru. Ada juga sejumlah warga Peru yang turut menyambut kedatangan Prabowo. Rencananya Prabowo akan mendatangi lokasi pada hari keempat pelaksanaan KTT APEC 2024 atau Kamis waktu setempat. Nantinya Prabowo juga akan menggelar beberapa pertemuan bilateral dengan negara lain. Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra juga akan menemui Presiden Peru, Dina Boluarte. Kunjungan ini, Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri seperti Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya. Kemudian ada pula Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Hadir pula terlebih dahulu mendahului Prabowo, penasihat khusus Presiden Bidang Ketahanan Nasional atau Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Dudung Abdurrahman, kemudian Menteri Perdagangan Budi Santoso. Sebelumnya, Prabowo Subianto sudah terbang ke Amerika Serikat pada Minggu 10 November lalu. Di sana Prabowo bertemu dengan Presiden AS Joe Biden untuk membahas sejumlah persoalan, mulai dari ekonomi hingga konflik di Gaza.
Rencananya, nanti Prabowo akan bertemu dengan Presiden Peru pada hari Kamis waktu setempat, namun belum diketahui apa saja topik-topik atau pembicaraan yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Mengingat pada hari Kamis juga, Prabowo akan menghadiri KTT APEC 2024. Presiden Prabowo Subianto dikawal sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan penasehat khususnya selama pelaksanaan konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Corporation pada 2024 di Lima, Peru. Prabowo tiba di Bandara Internasional George Chavez di Peru pada Rabu malam waktu setempat. Pesawat yang ditumpangi ex-Danjen Kopassus itu tiba sekira pukul 21.30 waktu Peru. Pantauan Tribun News di lokasi, Prabowo ditemani sejumlah penasihat dan menteri kabinetnya dalam kunjungan kali ini. Mereka adalah Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Setelah dari bandara, mereka langsung menuju ke hotel tempat Prabowo dan rombongan akan menginap. Sementara itu tampak menyambut ketibaan Presiden Prabowo di hotel, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Penasehat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurrahman. Mereka tampak berjajar ketika Prabowo baru tiba dan keluar dari mobil. Prabowo pun menyalami jajarannya satu persatu, termasuk juga perwakilan dari Peru yang menyambutnya di lobi hotel. Ketika tiba di dalam, Presiden Prabowo juga disambut oleh sejumlah warga negara Indonesia yang tinggal di Peru maupun beberapa warga lokal Peru. Mereka tampak mengabadikan momen ketibaan Presiden Prabowo di negara tersebut. Diketahui pemirsa, tema dan prioritas APEC Peru 2024 adalah Empower, Include, and Grow. Hal itu meliputi perdagangan dan investasi untuk pertumbuhan inklusi dan saling terkoneksi, inovasi dan digitalisasi untuk mendorong transisi menuju ekonomi formal dan global, serta pertumbuhan berkelanjutan untuk pembangunan tangguh. Menteri Perdagangan Budi Santoso yang akan mendampingi Prabowo dalam pertemuan KTT APEC. Sebelumnya, dia menyebut bahwa Indonesia akan mendukung kelompok ini memperkuat sistem multilateral. Rencananya, Prabowo akan mendatangi KTT APEC 2024 di hari keempat atau Kamis mendatang. Nantinya, Prabowo juga akan menggelar beberapa pertemuan bilateral dengan negara lain. Selain itu, Presiden Prabowo juga akan menemui Presiden Peru, Dina Boluarte, yang dijadwalkan digelar pada Kamis siang waktu setempat. Belum diketahui pasti apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, dan apa kira-kira oleh-oleh yang akan dibawa Prabowo ke Indonesia terkait dengan pertemuan ini. Sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo sudah melakukan lawatan di dua negara, yaitu China dan juga Amerika Serikat. Di China, Presiden Prabowo turut bertemu dengan Presiden China Xi Jinping, sementara di Amerika Serikat, Presiden Prabowo bertemu dengan
Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Peru pada Rabu malam waktu setempat. Rombongan Prabowo disambut Menteri Pembangunan Agraria dan Irigasi Peru. Kemudian ada pula Duta Besar Indonesia untuk Peru, Ricky Suhendar. Kedatangan Prabowo juga disambut karpet merah yang disiapkan oleh Angkatan Udara Peru. Saat ini kami juga telah terhubung dengan jurnalis Tribun News, ada Iqman Ibrahim yang melaporkan langsung dari Peru. Iqman. Ya, rekan Sarah. Ya, Iqman, bagaimana tadi kedatangan Presiden Prabowo di Peru hari ini? Ya, rekan Sarah, benar sekali. Selamat malam waktu Peru. Memang tadi baru saja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah tiba di Bandara Internasional Gor Cafés di Callao, Peru pada Rabu malam waktu Peru. Memang tadi pantauan Tribun News di lokasi Prabowo memang tadi tiba sekitar pukul 21.30 waktu setempat. Lalu memang ia tampak keluar dengan pakaian atau setelan jas berwarna biru dongker dan celana berwarna abu-abu. Memang dia tadi langsung disambut oleh Menteri Pembangunan Agraria dan Irigasi Peru, Angel Manuel Manero Campos. Selain itu juga ada Komandan Jenderal de Ala Maijen Julio Cesar, dan juga tadi juga ada Dubes Republik Indonesia untuk Peru, yaitu Ricky Suhendar, dan sejumlah KBRI yang turut menyambut Prabowo. Memang tadi Prabowo pun disambut secara atau prosesi penyambutan secara militer, dan juga tadi Prabowo langsung menyusuri karpet merah yang sudah disediakan oleh Angkatan Udara dari Peru. Memang tadi di belakang Prabowo terlihat dalam satu pesawat ada Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya dan juga Menteri Luar Negeri Sugiono. Memang tadi mereka langsung masuk ke dalam ruangan VVIP. Lalu kemudian Prabowo langsung menumpangi mobil kendaraan Mercedes-Benz Maybach S560 nanti yang akan dipakai selama KTT APEC 2024. Memang mobil yang tadi ditumpangi Prabowo telah dipasang plat Indonesia atau berwarna merah. Memang tadi yang menjadi menarik tadi Prabowo mendapatkan pengawalan ketat dari pemerintah Peru, dan Prabowo juga tadi mendapatkan pengawalan dari mobil dan motor pengawalan saat menuju hotelnya. Bahkan memang tadi pemerintah Peru juga memberikan pengawalan 1 unit helikopter untuk rombongan Prabowo yang untuk mengawal hingga sampai hotel. Memang tadi setibanya sampai hotel, Prabowo juga langsung disambut oleh belasan diaspora Indonesia yang tinggal di Peru, dan juga ada sejumlah warga Peru yang turut menjambut Prabowo. Memang rencananya Prabowo akan mendatangi lokasi pelaksanaan KTT APEC 2024 pada Kamis besok waktu Peru, dan nantinya Prabowo juga akan menggelar beberapa pertemuan bilateral dengan negara lain. Selain itu juga Prabowo juga memang direncanakan akan menemui Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Peru seperti itu. Dan memang tadi kunjungan ini selain ada Sugiono dan Mayor Teddy, juga tadi ada Airlangga Hartarto dan juga Menteri Perdagangan Budi Santoso. Demikian rekan Sarah. Baik, rekan Iqman, tadi sempat dikabarkan bahwa Presiden Prabowo akan menemui Presiden Peru. Nah, apakah sudah ada informasi terkait kapan pertemuan itu akan digelar, dan mungkin ada bocoran mengenai apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut?
Mengingat ada beberapa menteri yang juga ikut, termasuk tadi ada Menteri Menko Airlangga. Ya, benar sekali rekan Sarah. Memang rencananya Presiden Prabowo akan melakukan pertemuan dengan Presiden Peru, Dina Boluarte, pada Kamis besok siang atau waktu Peru, dan nantinya memang ada sejumlah perjanjian kerjasama bilateral atau penguatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Peru. Memang belum ada rinciannya mengenai perjanjian apa yang akan dibahas atau apa yang menjadi pembicaraan di antara kedua presiden tersebut. Demikian rekan Sarah. Baik, terima kasih rekan Ikman atas laporan Anda yang melaporkan langsung dari Peru. Selamat kembali bertugas. Pemerintah Peru telah menyiapkan sebuah kendaraan yang akan digunakan Presiden Prabowo Subianto selama di Peru. Diketahui pemirsa bahwa Prabowo memakai Mercedes-Benz Maybach S560 selama pelaksanaan konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Corporation atau KTT APEC 2024 di Lima, Peru pada Kamis 14 November besok. Prabowo akan berada di Peru selama KTT APEC 2024 selama 2 hari hingga 16 November mendatang. Otoritas pemerintah setempat dan KBRI di Peri juga sudah menyiapkan sambutan untuk Prabowo hingga akhirnya Presiden tiba di Bandara Internasional Peru pada Rabu malam waktu setempat. Salah satu di antaranya yang dipersiapkan adalah kendaraan yang ditumpangi oleh Prabowo dan juga para menteri Kabinet Merah Putih. Kendaraan tersebut disiapkan di depan pintu lobi terminal kedatangan VVIP Bandara Internasional Jorge Chávez. Terpantau, ex-Danjen Kopassus tersebut menumpangi Mercedes-Benz Maybach S560 selama pelaksanaan KTT APEC 2024. Mobil yang ditumpangi tersebut berwarna hitam, kemudian dengan plat tulisan Indonesia. Setibanya awak media di lokasi, kepolisian dari Peru melakukan sterilisasi terhadap mobil tersebut. Mereka memeriksa apakah ada material berbahaya di dalam mobil. Diketahui KTT APEC di Peru digelar pada 10 hingga 16 November 2024. Saat ini APEC memiliki 21 negara anggota, termasuk Indonesia. APEC sendiri merupakan forum yang didirikan di Canberra pada November 1989 untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Tujuan APEC adalah untuk mencapai perdagangan dan investasi bebas serta terbuka di Asia Pasifik. Bagian Bisa kali. gantian ya. Ini namanya Mercedes. Itu ada yang berani nggak lihat itunya jenisnya? Berani, ayo aku pura-pura maju.
saja lah ya. Selama pelaksanaan konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Corporation atau KTT APEC 2024 di Lima, Peru pada Kamis 14 November besok. Prabowo akan berada di Peru selama KTT APEC 2024 selama 2 hari hingga 16 November mendatang. Otoritas pemerintah setempat dan KBRI di Peri juga sudah menyiapkan sambutan untuk Prabowo hingga akhirnya Presiden tiba di Bandara Internasional Peru pada Rabu malam waktu setempat. Salah satu di antaranya yang dipersiapkan adalah kendaraan yang ditumpangi oleh Prabowo dan juga para menteri Kabinet Merah Putih. Kendaraan tersebut disiapkan di depan pintu lobi terminal kedatangan VVIP Bandara Internasional George Chavez. Terpantau, ex-Danjen Kopassus tersebut menumpangi Mercedes-Benz Maybach S560 selama pelaksanaan KTT APEC 2024. Mobil yang ditumpangi tersebut berwarna hitam. Kemudian, selama pelaksanaan konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Corporation atau KTT APEC 2024 di Lima, Peru pada Kamis 14 November besok. Prabowo akan berada di Peru selama KTT APEC 2024 selama 2 hari hingga 16 November mendatang. Otoritas pemerintah setempat dan KBRI Pura-pura maju.
selama pelaksanaan konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Corporation atau KTT APEC 2024 di Lima, Peru pada Kamis 14 November besok. Prabowo akan berada di Peru selama KTT APEC 2024 selama 2 hari hingga 16 November mendatang. Otoritas pemerintah setempat dan KBRI di Great honor. I actually wanted to come visit you there. But Pentagon, fun memory. Well, we're all looking forward to that. And yesterday I had a meeting with Director William Burns. And after that, to the White House. So, anyway, it's good to see you. It's great to see you, Mr. President. President, morning, sir. Always great to invite you for something. Yes, it's a great honor. I actually wanted to come visit you there. But Pentagon, fun memory. Well, we're all looking forward to that. And yesterday I had a meeting with Director William Burns. And after that, to the White House. So, anyway, it's good to see you. It's great to see you, Mr. President. Congratulations again. Thank you, thank you, thank you. Biasa ya sini ya. Terima kasih. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita. Ya. Tapi kita saya memilih selalu mencari peluang untuk kerjasama. Saya percaya kolaborasi, kerjasama selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik. Tentunya ini harus diupayakan ya, tidak akan datang sendiri, harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak. Oke? Responnya positif ya, Pak? Responnya positif ya, Pak? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Ferry juga sudah menyiapkan sambutan untuk Prabowo hingga akhirnya Presiden tiba di Bandara Internasional Peru pada Rabu malam waktu setempat. Salah satu di antaranya yang dipersiapkan adalah kendaraan yang ditumpangi oleh Prabowo dan juga para menteri Kabinet Merah Putih. Kendaraan tersebut disiapkan di depan pintu lobi terminal kedatangan VVIP Bandara Internasional George Chavez. Terpantau, ex-Danjen Kopassus tersebut menumpangi Mercedes-Benz Maybach S560 selama pelaksanaan KTT APEC 2024. Mobil yang ditumpangi tersebut berwarna hitam, kemudian dengan plat tulisan Indonesia. Setibanya awak media di lokasi, kepolisian dari Peru melakukan sterilisasi terhadap mobil tersebut. Mereka memeriksa apakah ada material berbahaya di dalam mobil. Diketahui KTT APEC di Peru digelar pada 10 hingga 16 November 2024. Saat ini APEC memiliki 21 negara anggota, termasuk Indonesia. APEC sendiri merupakan forum yang didirikan di Canberra pada November 1989 untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Tujuan APEC adalah untuk mencapai perdagangan dan investasi bebas serta terbuka di Asia Pasifik. Bagian. Bisa kali. Gantian ya. Ini namanya Mercedes. Itu ada yang berani nggak lihat itunya jenisnya? Berani, ayo aku pura-pura maju. Pentagon, fun memory. Well, we're all looking forward to that. And yesterday I had the meeting with Director William Burns, and after that to the White House. So, anyway, it's good to see you. It's great to see you, President. President, morning, sir. Thank you very much. I was going to invite you for lunch someday. Thank you. Yes, it is. It's a great honor. I actually wanted to come to visit you there. But Pentagon, fun memory. Well, we're all looking forward to that. And yesterday I had the meeting with Director William Burns, and after that to the White House. So,
Well, anyway, it's good to see you. It's great to see you, President. Congratulations again. Thank you, thank you, thank you. Have a good day. Biasa di sini. Terima kasih. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita. Ya. Tapi kita saya memilih selalu mencari peluang untuk kerjasama. Saya percaya kolaborasi, kerjasama selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik. Tentunya ini harus diupayakan ya, tidak akan datang sendiri, harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak. Oke? Responnya positif ya, Pak. Responnya positif ya, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yes, it's a great honor. I actually wanted to come visit you there, but Pentagon, fun memory. Well, we're all looking forward to that. And yesterday I had a meeting with Director William Burns. And after that, to the White House. Well, anyway, it's good to see you. It's great to see you, President. President, morning, sir. Thank you very much. I was going to invite you for lunch someday. Thank you. Yes, it's a great honor. I actually wanted to come visit you there, but Pentagon, fun memory. Well, we're all looking forward to that. And yesterday I had a meeting with Director William Burns. And after that, to the White House. Well, anyway, it's good to see you. It's great to see you, President. Congratulations again. Thank you, thank you, thank you. Have a good day. Biasa di sini. Terima kasih. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita. Ya. Tapi saya memilih selalu mencari peluang untuk kerjasama. Saya percaya kolaborasi, kerjasama selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik. Tentunya ini harus diupayakan ya, tidak akan datang sendiri, harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak. Oke? Responnya positif ya, Pak. Responnya positif ya, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yes, it's a great honor. I actually wanted to come visit you there, but Pentagon, fun memory. Well, we're all looking forward to that. And yesterday I had a meeting with Director William Burns. And after that, to the White House. Well, anyway, it's good to see you. It's great to see you, President.
forward to that. And yesterday I had a meeting with Director William Burns. And after that, to the White House. So anyway, it's good to see you. It's great to see you, Mr. President. Congratulations again. Thank you, thank you, thank you. Have a good one. Biasa di sini. Terima kasih. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita. Ya. Tapi kita saya memilih selalu mencari peluang untuk kerjasama. Saya percaya kolaborasi, kerjasama selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik. Tentunya ini harus diupayakan ya, tidak akan datang sendiri, harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak. Oke? Responnya positif ya, Pak. Responnya positif ya, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yes, it's a great honor. I actually wanted to come visit you there, but Pentagon on memory. Well, we're all looking forward to that. And yesterday I had a meeting with Director William Burns. And after that, to the White House. So anyway, it's good to see you. It's great to see you, Mr. President. President, morning, sir. Yes, it's a great honor. I actually wanted to come visit you there, but Pentagon on memory. Well, we're all looking forward to that. And yesterday I had a meeting with Director William Burns. And after that, to the White House. So anyway, it's good to see you. It's great to see you, Mr. President. Congratulations again. Thank you, thank you, thank you. Have a good one. Biasa di sini. Terima kasih. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita. Ya. Tapi kita saya memilih selalu mencari peluang untuk kerjasama. Saya percaya kolaborasi, kerjasama selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik. Tentunya ini harus diupayakan ya, tidak akan datang sendiri, harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak. Oke? Responnya positif ya, Pak. Responnya positif ya, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. It's a great honor. I actually wanted to come visit you there, but Pentagon on memory. Well, we're all looking forward to that. And yesterday I had a meeting with Director William Burns. And after that, to the White House. So anyway, it's good to see you. It's
It's great to see you, President. President, morning, sir. Great honor. I actually wanted to come visit you there. But Pentagon, fun memories. Well, we're all looking forward to that. And yesterday I had a meeting with Director William Burns, and after that to the White House. So, anyway, it's good to see you. It's great to see you, President. Congratulations again. Thank you, thank you, thank you. Have a good day. Biasa ya sini ya. Terima kasih. Saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak, kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, ya. Tapi kita saya memilih